Pernahkah kamu merasa takut luar biasa saat seseorang meninggikan suara, meski bukan padamu? Hari ini kita akan membedah bagaimana trauma masa kecil membentuk diri kita sekarang. Banyak dari kita mengira masa lalu sudah terkubur, tapi emosi tidak pernah lupa. Mari kita kenali tanda-tanda luka yang mungkin masih kamu bawa sampai hari ini. Tanda pertama adalah people pleasing atau keinginan berlebih untuk menyenangkan orang lain. Kamu merasa harga dirimu bergantung pada validasi dan persetujuan orang di sekitarmu. Ini seringkali berakar dari masa kecil, di mana kasih sayang terasa seperti hadiah atas prestasi. Jika kamu gagal, kamu merasa tidak layak dicintai. Perasaan ini terbawa hingga dewasa. Kedua, adalah kesulitan dalam menetapkan batasan atau boundaries dengan orang lain. Tidak terasa seperti pengkhianatan, sehingga kamu sering merasa dimanfaatkan. Padahal batasan adalah bentuk perlindungan diri agar mentalmu tetap sehat. Tanda ketiga adalah perfeksionisme yang ekstrim. Kamu takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Bagi anak yang sering dikritik keras, menjadi sempurna adalah cara untuk merasa aman. Ketakutan akan kegagalan ini seringkali menghambatmu untuk mencoba hal-hal baru. Lalu, ada juga kesulitan untuk mempercayai orang lain, bahkan pasanganmu sendiri. Kamu selalu menunggu kejutan buruk terjadi karena terbiasa dengan ketidakstabilan emosi di rumah. Kewaspadaan berlebih ini membuatmu sulit merasa rileks dan benar-benar bahagia. Tahukah kamu bahwa otak kita menyimpan trauma ini dalam sistem saraf? Saat ada pemicu, tubuhmu bereaksi seolah-olah bahaya masa kecil itu nyata kembali. Jantung berdebar, keringat dingin, atau keinginan untuk lari. Itu adalah respon protektif. Namun, kabar baiknya adalah kita bisa belajar untuk menyembuhkan luka tersebut. Langkah pertama adalah kesadaran. Menyadari bahwa reaksi kita saat ini berasal dari masa lalu. Jangan salahkan dirimu. Reaksi tersebut adalah caramu bertahan hidup saat itu. Kedua, berikan kasih sayang pada inner child atau diri kecilmu yang terluka. Katakan padanya bahwa sekarang dia aman, dan kamu ada untuk melindunginya. Ketiga, cari bantuan profesional jika beban terasa terlalu berat untuk dipikul sendiri. Psikolog atau konselor bisa membantumu memproses emosi yang terpendam selama bertahun-tahun. Ingatlah bahwa menyembuhkan trauma bukanlah proses instan, melainkan sebuah perjalanan. Ada hari-hari di mana kamu merasa kuat, dan ada hari di mana kamu merasa mundur kembali. Itu semua normal. Yang paling penting adalah kamu terus bergerak maju. Berhenti membandingkan proses penyembuhanmu dengan orang lain di media sosial. Setiap orang punya waktu masing-masing untuk melepaskan beban di pundak mereka. Kamu berhak untuk merasa tenang. Kamu berhak untuk merasa dicintai tanpa syarat. Jangan biarkan masa lalu menentukan siapa kamu di masa depan nanti. Kamu punya kekuatan untuk memutus rantai trauma bagi generasi berikutnya. Parenting yang sadar dimulai dari orang tua yang sudah menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi, mulai hari ini, berjanjilah untuk lebih lembut pada dirimu sendiri. Kesehatan mentalmu adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, teman-teman. Semoga informasi ini memberikan sedikit ketenangan bagi hatimu yang sedang berjuang. Jika kamu merasa ini bermanfaat, bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkannya. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung dalam proses penyembuhan ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.